Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Syafitri, NPM 2301020087, Prodi PAIC semester 3 Ekstensi, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Desain Pembelajaran PAI, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS dengan dosen pengampu Buya Dr. Soehardi SPDI MA. Dengan bab 1 yaitu membaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Muatan desain pembelajaran terdiri dari 5. Yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua ada indikator, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada materi, dan yang terakhir kelima ada kuis-kuis. 1. Kompetensi dasar. 1.1 Mengamalkan membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid. 2.1 Menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. 3.1 Memahami ketentuan hukum bacaan, mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. 4.1 Mempraktikkan hukum bacaan, mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Yang kedua, indikator. 3.1.1 Menjelaskan pengertian mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. 3.1.2 Mengidentifikasi ciri-ciri hukum bacaan, mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. 3.1.3 Mendeskripsikan cara membaca mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. 3.1.4 Menganalisis hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. 3.1.5 Menyimpulkan cara membaca mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. 4.1.1 Mendemonstrasikan hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. 4.1.2 Menyimak hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Ketiga, tujuan pembelajaran. Pertama, memahami hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. Yang kedua, dapat mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang keempat, ada materi. 1. Pengertian ilmu tajwid. 2. Pengertian mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. 3. Faedah dan hukum mempelajarinya. 4. Contoh mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. Selanjutnya, pengertian ilmu tajwid. Secara bahasa, ilmu tajwid berasal dari kata jawwada yang mengandung arti tahsin, artinya memperindah atau memperelok. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang menjadi landasan wajib ketika membaca Al-Quran sehingga sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Tajwid pun biasa disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran. Selanjutnya, pengertian mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. Mat iwat adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fatahin dibaca wakof atau berhenti pada akhir kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harakat. Mat lain adalah jika terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharakat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof pada akhir kalimat. Cara membacanya dapat memilih 1 alif atau 2 harakat. Mat arid lis sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof. Cara membacanya boleh dibaca 2 harakat atau qasar, 4 harakat atau tasawuf, dan 6 harakat atau tul. Faedah ilmu tajwid adalah menjaga lisan dari kesalahan dalam mengucapkan atau membaca Al-Quran. Adapun hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Namun membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid adalah wajib.
Nah, selanjutnya contoh mat iwat, mat lain, dan mat arid lisukun. Yang pertama, contoh mat iwat terdapat dalam surah Al-Adiyat ayat 1 yang bacaannya wal'adiyati dobaha. Contoh mat iwat dalam ayat ini terdapat pada bagian akhir ayat, tepatnya pada bacaan dobaha. Selanjutnya, yang kedua mat lain terdapat di surah Al-Fatihah ayat keempat yang bacaannya Maliki Yaumiddin. Hukum bacaan mat lain pada lafaz yaumi, di mana waw sukun bertemu dengan ya fathah. Yang ketiga ada mat arid lisukun, terdapat pada Quran surah An-Nas ayat pertama yang bacaannya Qul a'udzu birabbin nas. Contoh mat arid lisukun dalam ayat tersebut terdapat di akhir ayat, tepatnya pada bacaan Nas. Yang kelima, kuis. Kuisnya adalah apa hukum mempelajari ilmu tajwid bagi seorang muslim? A. Wajib ain bagi semua umat muslim. B. Fardu kifayah untuk mempelajarinya. C. Sunnah untuk sekedar mengetahuinya. D. Makruh jika mempelajarinya terlalu dalam. Jawabannya B. Fardu kifayah untuk mempelajarinya. Sekian penjelasan dari saya dengan mata kuliah desain pembelajaran, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 MTS dengan materi kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan dan salah saya dalam mengucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.